Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa kehadiran-Mu di tempat ini, di tengah ibadah kami, yang sudah menguasai ruangan ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, semangat yang Kau beri buat kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami, ibu-ibu PWMI dari tanah gereja-Mu yang ada di GMI Serayun Toba ini. Kini kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan lewat firman-Mu. Lawat dan jamahlah hati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan kesempatan ini kepada Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita buat kita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena adanya pembawa ya, bukan hanya ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sengaja kami ambil dari Injil Matius 5 ayat 9. Mari kita buka dulu firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 9. Mungkin minggu yang lalu juga ada di sini ini khotbah di gereja kita masing-masing. Matius 5 ayat 9. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam nama Yesus. Matius 5 ayat yang ke-9. Mari kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya coba ambil tema kita sore hari ini, yaitu perempuan pembawa damai. Amin. Amin. Nah, saya yakin dan percaya kita semua di sini ya bahwa kita suka dengan kedamaian. Kita suka dan merasa senang bila kita berada di tengah-tengah orang yang selalu membawa damai. Kita akan merasa aman dan tahan berlama-lama dengan orang-orang yang seperti itu. Karena di mana dia berada, kemanapun dia pergi, maka suasana yang kacau akan menjadi teduh kembali. Suasana yang panas, yang tegang, maka akan diubahkan menjadi suasana yang tentram dan ceria. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan sesungguhnya dari kita, Ibu. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Hai kaum bapak-bapak kami, pada sore hari ini kita ingat, ketika orang atau ketika kita hadir dimanapun, maka saudara-saudara kita, teman-teman kita akan enak rasanya, sejuk rasanya, ya, bersama-sama dengan kita ketika kita menjadi pembawa damai. Bukan justru sebaliknya. Ketika kita berada di mana atau dalam situasi yang tidak nyaman, di mana kita berada, orang lain menjadi tidak percaya di situ. Di mana kita berada, karena kehadiran kita, bisa juga saudara-saudara kita merasakan tidak enak. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema kita hari ini tadi perempuan pembawa damai. Bukan berarti karena ini tema kepada perempuan sehingga kaum bapak mengatakan alhamdulillah ini Adam.
tentu saja untuk kita semua kembali dan kaum ini. Dalam ayat firman Tuhan ini tadi dikatakan dalam Matius 5 ayat 9 tadi mengatakan bahwa setiap orang yang membawa damai, nama Tuhan Hadameon, damai, maka dia akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan disebut anak Allah. Saya kemarin minggu lalu saya khotbah ini juga ya di GP Pembubusan dari Matius 5 dari ayat 1 sampai 10. Saya katakan, kalau dikatakan yang membawa damai adalah anak-anak Allah, tentu yang membawa keributan, kekacauan anak siapa? Anak siapa? Anak ini? Anak sisi ada perbedaan? Ya, itu kebalikannya. Nah, ini ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu ucapan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Dikatakan bahwa pada waktu itu banyak orang berkumpul mengikuti Yesus. Mengikut Yesus. Mereka melihat, mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit dan melakukan banyak mukjizat. Sehingga mereka ingin kembali sekali, ya ingin sekali untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbahnya di bukit Yesus mengajarkan bagaimana mereka hidup supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka berbahagia. Dan ayat inilah tadi salah satu yang menjadi khotbah Yesus pada saat ini. Yesus menginginkan mereka, Yesus menginginkan kita juga, Yesus menginginkan kaum ibu PWMI yang hadir semua di sini harus menjadi duta-duta damai, menjadi pembawa-pembawa damai, baik itu melalui perkataan, perbuatan, tindakan yang bisa menjadikan kita menjadi bersinar lewat kehidupan kita di sekitar kita. Perempuan pembawa damai, dia akan berbicara dan bertindak dengan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ini. Tidak. Anak Tuhan dua seorang pemuda. Oma misi pagi ini sesuatu tuh hidup dia. Hidup. Namun saya Oma misi bisa. Kita nggak sekolah. Kalau nggak bisa macamnya ya. Kalau tak bulan bisa makanya. Karena ada dia. Ega bisa. Dilakukan ega sekolah taki nanti dilakukan ega nasarenai. Ega sesuatu. Ayo kagola. Itu loh rahasia. Namun terbodoh. Oh hidup ini. Kacau ini. Kenapa? Karena si A memburukan si B atau si C. Meletuin bilang, meletuin. Nah, meletuin ini, eda yang satu sudah menceritakan ke eda yang lain. Eda yang lain menceritakan eda satu, eda dua, eda tujuh. Dua cuma eda. Nah, jadi Bapak Ibu kasih perempuan pembawa damai, dia akan bisa berbicara dan bertindak dengan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan minta-minta. Orang pembawa damai adalah orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang membangun, amin. Dengan ucapan-ucapan yang memberikan semangat, ucapan yang memberikan sukacita, yang memberikan motivasi yang baik untuk sesamanya, baik di tengah gereja, di tengah keluarga, masyarakat, pengumuman, STM, apalagi di teman-teman ibu dia di Tuhan, teman-teman persekutuan PWMI apalagi. Wanita pembawa damai adalah wanita yang melakukan tindakan-tindakan yang positif, yang berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga, berguna bagi sesamanya, berguna bagi gereja, yang bisa menjadi
Membawa damai itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus harus rela berkorban. Dia rela berkorban dari mana rela berkorbannya? Dia harus mampu menahan diri, mampu menguasai diri, mengerajai dirinya, mengerajai pikiran rohana. Iko boleh tuh, ilo akan dinan na si bodan. Jangan kita pegang rahasia kawan, lalu dinan lagi kita bocorkan di sana. Ya, tapi mapa lagi pun eda, berbeda. Nama itu orang beda. Asalnya kau nak doakan aku eda, suruh sudah berbuat tangga rumah ini begini. Oh semalam, awal suruh hilang terang mau, tapi udah sampai saat si boga cuma. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pembawa damai itu yang harus mampu menguasai diri, menguasai perkataan, walaupun harus menderita, asalkan tidak terjadi keributan dan kekacauan. Dia mampu menahan diri. Menjadi pembawa damai bukanlah perkara yang mudah sesungguhnya Bapak Ibu. Tapi di sini pembawa damai, gawe ini semua damai kita harus sabar. Kita harus sabar. Sesungguhnya banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Keegoisan manusia, keegoisan kita. Sehingga ini menjadikan terjadinya perpecahan satu dengan yang lain. Dan ini terjadi di tengah-tengah PWN ini. Ini juga terjadi sering di tengah-tengah gereja. Ini juga terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Kalau suami istri itu merasa, ya suami juga merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, maka kekacauan akan terjadi. Si istri juga kalau merasa menang dan benar sendiri, kekacauan akan terjadi. Tetapi kalau suami dan istri sama-sama palampok rohani, atau lebih baik kita berdiam diri dan mendoakan, maka akan terjadi kedamaian di dalam rumah tangga. Amin ya? Amin. Tetapi kalau si suami marah lalu kita datang juga, apa kau bilang? Hah? Seperti di TikTok itu atau di konten-konten itu, sebenarnya ada pelajaran yang positif kita ambil. Asal mau mendoakan pelajaran yang orang ini. Jadi Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena keegoan manusia, maka sering terjadi rusak persaudaraan. Karena keegoan dan merasa menang satu dengan yang lain, merasa benar, maka terjadi kekacauan. Yang tadinya kawan, sebentar kemudian menjadi lawan. Yang tadinya besti-bestian, dia akhirnya bertemu. Sama seperti lagu, kau kawan, ku kawan, kita saling bersama seperti mentega dengan roti. Tadinya kompak, tapi akhirnya terjadi perselisihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dosa juga membuat menjadikan manusia satu dengan yang lain terpisah. Bahkan kita manusia juga bisa terpisah dari Allah. Padahal di mana Dia ada sumber kehidupan kita, sumber kedamaian itu di tengah-tengah hidup kita. Orang yang membawa damai, akaina, akahita, mana isepe, nama buat damai di tengah-tengah di Pandulona ini yang pasti memiliki cinta damai. Cinta akan damai berarti menginginkan perdamaian. Jika terjadi perpecahan, keretakan, perselisihan, permusuhan di tengah
keluarga, di tengah-tengah persekutuan PWMI, di tengah-tengah gereja, baik di antara saudara seiman, maka orang-orang yang membawa damai ini, dia akan berusaha sebisa mungkin, dia akan mengatasi dengan baik. Sedapat mungkin dia akan memperdamaikan satu dengan yang lain yang berselisih. Bukan justru memanas-manasi, mengkompor-kompori, bukan justru memecah belah dan memperkeruh situasi. Bukan. Tetapi dia akan berusaha menjadi terang, bersinar, menerangi kegelapan, menerangi situasi menggoda. Nau serbut, kata orang kata, serbut, rudut. Ibu-ibu PWMI harus mampu seperti itu. Punah mulu. Anggara itu jengol, tarik dulu kan. Bagi panas lah ya kan. Waduh nih, itu pupus sama dia. Motor tarik gas terus pun. Aku belakang. Ya kacau lah ya kan. Bolaklah situasi. Bapak yang kasih bersihlah kita dengan cara membawa damai di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun. Jangan justru memanas, mengkompor. Amin. Semoga mau dulu ya di sore. Semoga orang mau mulai kenan. Tetapi ini pelapuk loh hilang roh. Nah jadi Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, akan hal nau persean dewata, akan hal nau tirobusni Tuhan Yesus Kristus, ciptakanlah kedamaian. Bawalah damai dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Amin. Membawa damai itu Bapak Ibu berarti di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam ucapan kita, dalam tindakan kita, dan di dalam rencana dan cita-cita kita, dan bahkan seluruh kehidupan kita adalah senantiasa mewujudkan damai, mewujudkan kasih persaudaraan, mewujudkan kerukunan. Orang yang demikianlah maka disebut anak-anak Allah. Buhama kene asalingan persaudaraan itu mendunia. Buhama kene asalingan persekutuan itu di tengah-tengah PWMI. Itu dia baru namanya kita berbawa damai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Alkitab mungkin kita pernah mendengarkan seorang wanita yang bernama Abigail. Salah ini nama luar si Abigail. Dia ini seorang perempuan yang bijak. Sekalipun ia menikah dengan seorang laki-laki yang kasar, yang jahat, seorang laki-laki yang sombong, yaitu yang bernama Nabal, namun Abigail dia tidak terpengaruh dengan kekasaran suami. Abigail tidak terpengaruh dengan kejahatan suami. Abigail tidak terpengaruh dengan karakter suaminya yang buruk. Abigail mampu membawa damai bagi seisi rumah tangga. Sekalipun dia berada dalam kondisi yang sulit, dia tetap berlaku baik, membuat damai, menciptakan damai di tengah rumah tangga keluarga. Apa yang pakai tumasay jahat itu, pangalahona pakai tumasay ruas itu. Tapi oleh karena kesalahan Abigail, sehingga rumah tangganya tetap damai. Itu satu perempuan, satu wanita yang luar biasa. Nanti bisa kita baca di rumah, yaitu di 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 30. Itu ceritanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita melakukan acara ibadah KKR PWMI. Firman Tuhan mengingatkan yaitu supaya kita menjadi ibu-ibu PWMI, membawa damai.
sekali lagi, bawalah damai, ciptakanlah damai, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, supaya semua kita kaum ini boleh membawa damai, supaya kita semua juga jemaat, siapapun kita yang hadir di tempat ini, jadilah membawa damai. Si buat damai kita, gadis si buat damai. Dan 1 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, kita harus, di sana dikatakan, kita harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, serta harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Itu dalam 1 Petrus 3 ayat 11. Jadi marilah kita berhenti saling menyakiti. Marilah kita saling membangun, bukan untuk menjauhkan. Marilah kita saling menyatukan, bukan untuk memisahkan. Marilah Bapak Ibu yang kekasih, kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai bagi siapa saja. Janganlah kiranya kita juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oh, percuma ini. Satu pengalaman saya dalam melayani di satu gereja. Saya yakin di seluruh ini tidak ada seperti itu. Amin. Saya ajak pernah seorang ibu, ya, masuk mahonnya PMI, PMI mahita. Ngapain aku masuk PMI yang dulu? Kenapa? Gak ada bisa dicontoh PMI. Kenapa? Dikini ibadah ibu maka tatai. Lebih dua PMI satu yang lain, tunggu masih 40. Akhirnya berbeda di tengah PMI. Jadi untuk apa aku masuk PMI nang? Bapak Ibu, madu aku. Pinjam, madu aku. Saya katakan, kan tidak ada yang sempurna. Tuh emang, gak apa-apa. Nanti di dalamnya kita akan sama-sama belajar. Kita masuk ke PWB, kita masuk ke gereja, bukan berarti kita sudah sempurna. Justru di dalam sesi itu kita boleh belajar, dibimbing, diingatkan. Marilah masuk lagi. Tunggu lagi, sabar lagi. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus yang menjadi teladan. Unang gali batu pak Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Berhentilah mendendam, berhentilah membenci. Mari kita jalin hubungan yang baik. Mari kita juga saling peduli, saling mengasihi, saling menghargai, saling melayani, saling mendoakan, dan saling mengampuni satu dengan yang lain, agar terjadi kedamaian di tengah baik rumah tangga, di tengah persekutuan, di tengah gereja, baik juga di tengah-tengah persekutuan ini. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih, dalam nama Yesus Kristus firman Tuhan ini, akhir dari firman Tuhan ini, sekali lagi mari kita juga saling menerima kekurangan, kelemahan, dan bahkan kelebihan orang lain. Ketika kita tidak bisa menerima kelemahan, kekurangan saudara kita, orang lain, maka di situ akan terjadi kekacauan. Mari kita melihat juga kelebihan saudara kita. Semua kita yang ada di sini kita punya kelemahan, tetapi kita semua diciptakan Tuhan punya kelebihan. Mari kita saling menyempurnakan, saling menopang di dalam setiap kehidupan kita. Pembawa damai itu adalah orang yang benar-benar menganggap dirinya adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan, bukan menganggap dirinya yang lebih hebat dari orang lain, tetapi orang yang dilayakkan oleh Tuhan, yang juga memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua dilayakkan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang lebih istimewa. Sama-sama istimewanya kita didapatkan. Kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama melayani Tuhan, bawa damai kemanapun kita pergi. Mari kita menghargai satu dengan yang lain, karena kita sama-sama berharga dimanapun.
Pembawa damai itu, sekali lagi pembawa damai itu Bapak Ibu, tidak menang sendiri, tidak mau menang sendiri, tetapi dia akan mengalah. Dia mau bersama. Oleh sebab itu saat ini rumah tangga, keluarga membutuhkan orang-orang yang membawa damai. Gereja membutuhkan orang-orang yang membawa damai. PWMI membutuhkan orang-orang yang membawa damai. Masyarakat juga membutuhkan orang-orang pembawa damai. Bahkan bangsa dan negara kita membutuhkan orang-orang yang membawa damai. Jadilah kita alat di tangan Tuhan Bapak Ibu yang terkasih untuk membawa damai dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, sehingga kita boleh bersinar di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita, persekutuan dan rumah tangga. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau ingatkan kami pada sore hari ini, supaya kami menjadi ibu-ibu pembawa damai, menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, yang memberikan kesejukan di tengah-tengah situasi yang kacau, memberikan kesejukan di tengah-tengah situasi yang panas, membawa kesejukan di tengah-tengah situasi yang di dalam keributan. Biarlah kami boleh membawa damai yang daripada Tuhan, menciptakan damai yang daripada Tuhan, di mana dan kemana pun kami pergi. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak berlaku seperti itu. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, supaya kami boleh bersinar kemanapun kami pergi, lewat di mana kami membawa dan menciptakan damai. Ingatkan kami Tuhan, peranan kami sebagai ibu, sebagai istri, di tengah rumah tangga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, supaya kami menyadari kelemahan kami. Kalaulah kami Tuhan pernah membuat situasi di tengah keluarga dan gereja, kami melakukan yang tidak pantas kami lakukan. Ketika kami menyakiti hati sesama kami, menjadikan situasi kita menjadi tidak aman dan tidak nyaman, ampuni kami Tuhan, sadarkan kami bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Biarlah kami boleh berbahagia dan disebut anak-anak Allah ketika kami membawa damai. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap pribadi, setiap kaum ibu, kaum bapak, bahkan semua kami yang hadir ini. Berkatilah kami Tuhan. Biarlah Engkau tuntun kami, pimpin kami ketika kami menjalani dan melewati hari-hari kami. Bersama Tuhanlah kami boleh mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Ketika kami akan kembali nanti Tuhan ke rumah kami masing-masing, kami pulang ke tempat pelayanan kami masing-masing. Ketika kami pulang ke tempat keluarga, ke rumah keluarga kami, ke tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan tuntun kami, supaya kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hati. Terpujilah Engkau ya Allah yang baik.